Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasmui, CGP 4 SMA Negeri 1 Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pemahaman budaya positif mengenai segitiga restitusi dengan melakukan praktek bersama murid yang mempunyai kasus pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati di sekolah. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentukkan budaya disiplin positif di kelas. Kesempatan kali ini, Berikut ini adalah aksi nyata keyakinan kelas yang telah disepakati secara daring bersama dengan siswa. Pada saat pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka. Yang pertama, keyakinan kelas saya untuk siswa pada saat pembelajaran daring yaitu saya mengharapkan kepada teman-teman saya atau para siswa untuk menyalakan kamera atau on cam pada saat pembelajaran via Google Meet. Hal ini bertujuan untuk agar kita lebih fokus saat pelajaran berlangsung dan respek atau tanggap terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta sosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian menghargai guru yang ada di kelas seperti tanggap, cepat, dan respect. Yang diutamakan yaitu respect terhadap guru. Pada saat guru mengalami kesusahan atau memerlukan bantuan kita harus segera membantu guru tersebut. Kemudian respect terhadap teman atau terhadap lingkungan sekitar, jadi tidak perlu menunggu aba-aba, langsung melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini adalah langkah-langkah aksi nyata dalam praktek segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini atas nama Yutaro Luis Effendi ya. Yutaro mana rumahnya? Tonatan. Baik. Yutaro mempunyai sebuah impian untuk ke depan. Yutaro pengen jadi seperti ini. Saya inginnya bisa membanggakan orang tua dulu lah. Setelah nanti kedepannya mempunyai pekerjaan seperti apa, saya ingin jadi orang yang bisa Berguna bagi orang tua. Jadi Yutaro pengen membanggakan orang tua. Jadi saya yakin bahwa Yutaro itu punya kemampuan itu untuk bisa membanggakan orang tua. Dan saya yakin suatu saat nanti Yutaro akan mampu membuat orang tua tersebut bangga dengan prestasi yang diraih oleh Yutaro. Hanya pada saat ini Validasi tindakan. Yutaro tahu nggak alasan kenapa kamu berhadapan dengan Yutaro, memanggil Yutaro di sini? Kira-kira apa? karena punya tanggungan nilai. Jangan ini. Kenapa dengan nilainya Yutaro saat ini Sangat kurang. sangat kurang? Yutaro kira-kira dengan nilai yang kurang seperti ini, Yutaro puas nggak kira-kira kalau nanti suatu saat nanti nilainya itu hanya ditambahkan nilai yang sangat minim? Ya, Merasa kurang. Yutaro, kalau kamu ingin memperbaiki nilai kamu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi tidak serta-merta kamu datang pada kamu ini untuk menyelesaikan masalah, lalu kemudian selesai masalah tanpa ada suatu penyelesaian yang dilakukan oleh Yutaro itu sendiri. Kira-kira apa yang membuat mungkin bisa memperbaiki masalah yang dihadapi oleh Yutaro itu terkait dengan nilai? mungkin dengan menyelesaikan demi satu dari teman-teman. Jadi meminta
tagihan dari yang belum gitu ya. Itu salah satu ya upaya yang nanti Ryotaro tempuh. Sebagai bentuk komitmennya adalah Ryotaro harus kesepakatan ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah Ryotaro menanyakan keyakinan. 11 apa ini? 11 apa? 11 10 bulan 11 gitu. Pada bulan November tanggal 10 Ryotaro itu sudah tahu terkait dengan nilainya ya waktu PTS kemarin. Lalu kemudian Ryotaro sudah berkesepakatan pada tanggal 10 bulan 11 itu Ryotaro akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira dengan kesepakatan yang sudah dibangun seperti ini, kira-kira bagaimana ini Ryotaro? Apakah dan ini sekarang sudah tanggal berapa nih? 15 Desember ya? Iya, 15 Desember ya. Dari tanggal seharusnya Ryotaro di sini menyelesaikan masalah pada tanggal 10 November dan sekarang sudah tanggal 15 Desember. Nah, kira-kira bagaimana nih Ryotaro dalam menyikapi terkait dengan masalah ini? Ya, saya sedikit minta maaf, saya sedikit kesulitan dalam menuntaskan karena di rumah saya entah itu mengerjakan untuk bagian dari yang mapel-mapelnya atau mungkin saya sedang ada urusan di luar, karena kebetulan saya di luar rumah seringkali ada entah itu kegiatan di luar sekolah atau mungkin apapun itu. Jadi saya seringkali di rumah tuh punya sedikit waktu untuk mengerjakan bagian-bagian saya. Jadi ya minta maaf mungkin kalau misalnya di mobilnya Pak Moi itu saya sering kali tidak mengerjakan, bukannya saya menolak mengerjakan, tapi saya mungkin entah itu saya kelupaan atau mungkin memang tidak sempat saya kerjakan. Baik, Ryotaro, bahwa setiap masalah itu kan punya tujuan kenapa Ryotaro itu sampai seperti ini, dan mungkin sedikit kami mengetahui bahwa tadi Pak Ryotaro menyampaikan terkait dengan latar belakang rumah tangga ya, salah satunya adalah yang menjadi penghambat di situ. Tapi kiranya ke depan apakah Ryotaro nanti akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu tanpa dibebani dengan alasan rumah tangga? Saya inginnya seperti itu. Nanti akan saya usahakan bagaimana caranya biar bisa menuntaskan nilai-nilai saya, tanggal-tanggal saya yang ada di Bangui dan juga mungkin di beberapa lainnya. Karena saya juga menginginkan nilai yang terbaik untuk diri saya sendiri agar dia dapat membuat orang tua saya juga senang gitu. Untuk pesan saya terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Mui itu terbilang cukup baik untuk saya, dan itu membuat saya sadar juga. Saya juga akan berusaha untuk kedepannya. Mungkin saya akan melakukan kesalahan lagi dan merepotkan banyak orang, tapi saya akan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dalam praktek segitiga restitusi pula, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat. Apakah sebagai teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Demikian implementasi segitiga restitusi dalam bentuk aksi nyata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.